Shalom Bapak Ibu, jemaat dikasih Tuhan, mari kita kembali merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih atas firman-Mu yang akan kami renungkan pada hari ini. Mari ya Roh Kudus, tuntun dan terangilah hati kami dan mampukan kami menjadi pelaku firman-Mu yang setia. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan kita terambil di dalam Roma 4 ayat 3. Sebab apakah dikatakan nas kitab suci? Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Itulah firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pada hari ini. Tema kita adalah Allah memperhitungkan imanmu. Nah saudara, Allah memperhitungkan iman sama artinya dengan Allah mempertimbangkan, memperhatikan, menghitung-hitung, dan memperkirakan atau menakar nilai dari sesuatu hal yang ada dalam hidupmu. Sedangkan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, Allah memperhitungkan iman itu didasarkan pada ayat yang kita baca tadi. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Nah, Allah memperhitungkan iman sebagai kebenaran, maksudnya itu apa? Ada beberapa hal. Yang pertama, bahwa hidup ini ada dalam penilaian, ada dalam perhitungan dan pertimbangan Tuhan tentang siapakah yang engkau imani dan percaya dalam hidupmu. Nah saudara, bahwa di dalam kekristenan, keselamatan itu bukan karena usaha kita, bukan karena perbuatan baik kita, tapi keselamatan oleh karena anugerah di mana Allah yang datang mencari dan menyelamatkan manusia. Itulah yang membedakan kekristenan dengan yang lain-lainnya, agama apapun, ajaran apapun, sekte apapun. Dan kita tahu bahwa kenapa demikian, karena manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kebaikan kesalahan manusia pun tidak dapat sanggup atau tidak dapat layak untuk datang atau menghadap atau diterima oleh Allah. Itu sebabnya Allah lah yang harus datang, karena syaratnya untuk menebus dosa adalah orang yang tidak berdosa. Maka ketika dosa kita tidak bisa ditanggung oleh manusia, maka Allah menanggungnya. Maka dia mengutus Yesus Kristus anaknya yang tunggal untuk menjadi substitusi, pengganti. Maka setiap dosa kita ditimpakan kepadanya. Maka setiap orang yang percaya kepadanya, maka dia menjadi orang yang dibenarkan. Bukan dijadikan benar, tapi dianggap benar, dipandang benar karena Kristus Yesus Tuhan ada dalam hidupnya. Jadi kalau saudara dipandang dianggap benar, itu bukan karena saudara benar, tapi karena saudara beriman dan percaya kepadanya. Itu pun adalah dari Dia. Nah, itu sebabnya dikatakan di sini, maka Abraham percaya, ya, dan Allah memperhitungkannya kepadanya sebagai kebenaran. Jadi hidup ini ada dalam perhitungan, pertimbangan Tuhan tentang siapakah yang engkau imani, yang engkau percaya dalam hidupmu. Ya, itulah yang akan dilihat, dinilai oleh Tuhan. Maka pastikan selama engkau hidup, Yesus Kristus Tuhan sudah menjadi Tuhan dan Juru Selamatmu. Yang kedua, bahwa Allah memperhitungkan iman itu artinya bahwa hidup ini ada di dalam penilaian, perhitungan, dalam perhatian Tuhan tentang apa yang engkau hidupi dan kerjakan selama hidupmu di dunia ini. Dikatakan iman tanpa perbuatan adalah mati. Artinya Tuhan menilai, kalau engkau beriman, apa yang engkau nyatakan, apa yang engkau buat, maka itu pun akan dinilai, diperhitungkan oleh Tuhan. Itu sebabnya dikatakan di dalam Amsal 15 ayat 3, mata Tuhan ada di segala tempat untuk melihat segala kehidupan, baik orang jahat maupun orang baik. Mazmur 116 ayat 15 berkata, berharga di mata Tuhan kematian orang yang dikasihnya. Artinya Tuhan memperhatikan. Dan yang kedua dikatakan, Wahyu 2:24, aku tahu segala pekerjaanmu, aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar, dan seterusnya. Berarti Allah menilai, Allah tahu, Allah mengerti apa yang kita alami. Maka kalau engkau dalam susah, engkau dalam sulitan, dalam segala penderitaan, jangan takut. Allah memperhitungkan semuanya. Asalkan itu engkau alami karena kebenaran dan oleh kebenaran. Dan itu sebabnya kita bersyukur akan hal itu. Nah yang ketiga, kalau Allah memperhitungkan imanmu, itu berarti Allah memperhatikan, mempertimbangkan, menilai, dan itu artinya bahwa hidup ini harus dipertanggungjawabkan kelak. Karena itu
Mari kita tabung ya iman rohani kita, investasi kita sorga. Kan itu dikatakan kumpulkanlah hartamu di sorga, bukan yang di bumi. Sebab Roma 14:12 berkata, demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Galatia 6:5 berkata, karena setiap orang akan menghadap Allah dan mempertanggungjawabkan perbuatannya masing-masing. Oh, jadi hidup ini harus ada wisudanya dan harus ada pertanggungjawabannya. Dan yang keempat, kalau Allah memperhitungkan, Allah menilai segala yang kita hidupi dan lakukan, maka itu artinya segala sesuatu yang kita hidupi dan lakukan itu tidak akan pernah sia-sia. Mengapa? Karena ada upah, ada mahkota yang disediakan menanti kita di sana. Artinya kita bukan hanya masuk surga, tapi kita diberi reward, diberi penghargaan. Dikatakan dalam Wahyu ya 22 ayat 12 13, sesungguhnya aku datang segera dan aku akan membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Bahkan di dalam Mazmur 116 ayat 15-16 berkata, orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan pulang dengan sorak-sorai. Jadi jelas di sana, jika Allah memperhitungkan imanmu, maka mari awasilah dirimu, awasilah ajaranmu, awasilah hidupmu. Perhatikan dan pergunakanlah kesempatanmu yang diberikan oleh Tuhan. Sebab Allah sedang memperhatikan dan memperhitungkan semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Ajar kami Tuhan untuk betul-betul bertanggung jawab atas hidup yang Tuhan beri, atas keselamatan yang Tuhan beri. Karena pada waktunya dan akhirnya itu semua akan Tuhan minta pertanggungjawaban. Dan pada akhirnya ada upah yang Tuhan sediakan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.